Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ketua Umum BPAI dalam rangka akan menjelaskan, akan memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan di lapangan terhadap anggota BPAI mengenai mengenai keparalegalan. Sebetulnya materi ini saya bawakan dalam rangka pelatihan sebagai calon anggota BPAI yang baru. Namun pada kesempatan hari ini kami berikan kepada anggota supaya anggota di masyarakat, di lapangan itu lebih mengetahui apa tugas dan fungsinya. Nah, setelah teman-teman mendaftar menjadi anggota BPAI, maka harus juga ikut pelatihan dasar. Latihan dasar ini nanti akan membahas tentang dasar-dasar advokasi, dasar-dasar paralegal, dan dasar-dasar hukum, pengantar ilmu hukum, dan lain sebagainya. Di situ ada 6 mata pelatihan atau mata pelajaran yang akan teman-teman ikuti agar teman-teman menjadi pandai di lapangan, menjadi tahu apa itu dasar-dasar daripada hukum yang berlaku di negara kita. Baik, pertama-tama saya akan sampaikan tentang bantuan hukum. Jadi hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal, ya, secara universal itu di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang dijamin dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik, ya, dalam internasional Covenant on Civil and Political Rights itu, atau disingkat dari jadi ICCPR, ya. ICCPR ini dalam pasal 16 dan pasal 26 menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan di dalam pasal 14 ayat 3 memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu, ya, bantuan hukum yang mempunyai kepentingan keadilan. Yang kedua, mempunyai syarat, jadi orang yang menerima bantuan hukum harus memenuhi syarat orang tersebut tidak mampu membayar jasa advokat. Nah, itulah dasar dari diadakannya bantuan hukum oleh negara. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, ya, the human right, termasuk hak untuk mendapatkan akses keadilan atau access to justice, dan kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 huruf D ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, berhak atas jaminan, berhak atas perlindungan, dan berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu dasarnya. Jadi setelah undang-undang ini diatur di dalam pasal 28D, maka masyarakat punya hak, ya, punya hak pengakuan dan perlindungan hukum. Kemudian mengacu kepada PP nomor 83 tahun 2008 pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma pro bono adalah jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat tanpa menerima pembayaran atau honorarium. Pembayaran honorarium itu yang untuk meliputi pemberian jasa hukum konsultasi, kemudian menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien atau pencari keadilan. Kemudian untuk pencari keadilan tentunya yang tidak mampu. Kemudian Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
Sedangkan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang, ya, orang atau sekelompok orang, ya, orang atau sekelompok orang yang kondisinya miskin, yang kondisinya tidak mampu. Ya, dia mendapatkan jaminan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kemudian pelaksanaan bantuan hukum itu dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, atau paralegal. Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, ya, bantuan hukum memiliki kekhususan yang lebih terbatas. Bantuan hukum di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap orang miskin itu memiliki kekhususan dan lebih terbatas dibandingkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono yang dilakukan oleh seorang advokat. Begitu. Nah, pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat yang meliputi. Jadi LBH-nya atau lembaganya itu mempunyai syarat-syarat. Jadi mempunyai, pertama, berbadan hukum, yang kedua terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, kemudian yang ketiga memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, kemudian yang keempat memiliki pengurus, kemudian yang kelima memiliki program bantuan hukum. Nah, maka dari itu BPAI melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum mempunyai program-program bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini nanti teman-teman di lapangan setelah menjadi anggota BPAI dan menjadi anggota LKPH BPAI nanti akan melakukan sosialisasi hukum dan melakukan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum terkait dengan Undang-Undang Bantuan Hukum tadi, kita melakukan bantuan hukum terhadap orang-orang yang tidak mampu. Nah, di sini kita berikan secara cuma-cuma, namun dengan syarat bahwa penerima bantuan hukum tadi betul-betul masyarakat yang tidak mampu, ya. Dan masyarakat yang tidak mampu nanti dibuktikan dengan syarat administrasi. Apakah syarat administrasi tersebut? Ya, ini syarat administrasi adanya surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Jadi pejabat setempat menerangkan bahwa si pencari keadilan ini atau si penerima bantuan hukum ini adalah betul-betul orang yang tidak mampu. Oleh karena itu orang-orang yang demikian ini kita berikan pelayanan jasa hukum cuma-cuma atau prodeo atau pro bono tadi. Nah, demikianlah mengenai penjelasan singkat mengenai paralegal, mengenai keberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum, dan mengenai tentang siapakah penerima bantuan hukum tadi. Jadi yang saya jelaskan ada 3, ya, supaya teman-teman lebih memahami dalam melaksanakan tugas-tugasnya nanti di lapangan, sehingga lebih yakin. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Setelah mempunyai kartu tanda anggota BPAI, lakukan dan lakukan agar kita punya manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Amin, amin. Terima kasih.